Nah, jadi sebenarnya tekanan itu apa sih? Nah, jadi kalau membahas materi tekanan itu bisa diterapkan pada tiga zat. Jadi pada zat padat, zat cair, dan zat gas gitu. Nah, jadi khusus pada zat padat, ya. Jadi tekanan itu adalah gaya yang diberikan pada pada benda padat per luas permukaan gitu. Jadi dengan kata lain, tekanan itu adalah gaya yang diberikan terhadap suatu bidang atau luas permukaan. Secara matematis itu dituliskan seperti ini, P sama dengan F dibagi A gitu. Dengan P itu adalah tekanan, satuannya adalah PA atau ini dibacanya Pascal ya. Nah, PA itu Pascal. PA, nah, jadi Pak tuliskan di sini. PA itu sama artinya dengan Newton per meter kuadrat. Ya, sekali lagi PA ini atau Pascal artinya sama dengan Newton dibagi meter kuadrat. Nah, lalu ada gaya, F itu gaya, satuannya Newton, dan A itu adalah luas permukaan, satuannya meter kuadrat. Nah, lalu di sini ada beberapa gambar. Jadi ada uh, kaki seorang wanita yang mengenakan sepatu high heels. Ada, nah, menurut Nation gimana kira-kira? Apa hubungannya? Ada yang menggunakan high heels, ada yang menggunakan sepatu olahraga, terus ada kaki ayam, ada kaki bebek di sini. Nah, jadi kalau gambar kaki ayam dan kaki kaki bebek ini, pertanyaannya gini, eh, kenapa kaki ayam itu bentuknya seperti ini, tidak ada selaputnya, sedangkan kaki bebek itu ada selaputnya? Nah, itu pertanyaannya. Iya, benar sekali. Jadi bentuk ayam, iya ini berkaitan dengan materi tekanan. Jadi bentuk kaki ayam ini, kaki pada hewan itu juga menyesuaikan dengan lingkungan tempat hidupnya. Iya. Jadi kalau kaki ayam tidak ada selaputnya karena lebih banyak menghabiskan waktu di daratan kayak gitu ya. Nah, di daratan tidak ada lumpurnya gitu. Nah, sedangkan kaki bebek ini menghabiskan banyak waktu, bebek itu menghabiskan banyak waktu di lumpur kayak gitu. Nah, jadi untuk mempermudah bebek itu berjalan, jadi diperlukan selaput ini. Ini selaput ini, keberadaan selaput ini mempermudah bebek dalam berjalan gitu. Ya, kalau ayam disuruh jalan di lumpur pasti lebih kesulitan dia. Jadi seperti itu. Terus kalau ini gimana kira-kira? Kalau pada manusia, ini pada perempuan khususnya, menurut perempuan, ya. Nah, menurut Nation kira-kira bagi perempuan itu yang mana yang nyaman dikenakan? Apakah sepatu high heel seperti ini atau sepatu olahraga seperti yang di kanan? Yang mana lebih nyaman digunakan? Ya, yang olahraga. Kenapa kira-kira? Iya, benar. Jadi kalau yang sepatu high heels ini kan ujungnya sangat runcing ya, kecil sekali ini ya. Jadi ini memberikan tekanan yang lebih besar pada ini, pada tumit ya. Jadi dia akan memberikan tekanan yang lebih besar pada tumit itu dibandingkan dengan sepatu olahraga, sepatu cats ini. Jadi alasnya dia itu lebih luas dia. Alasnya lebih luas sehingga tekanannya lebih kecil ya. Jadi tekanannya itu terbagi merata di kaki si pengguna, kaki orang ini. Tekanannya itu akan tersebar merata. Sedangkan kalau pada high heelsnya ini tekanannya itu hanya akan berpusat pada sini saja. Makanya banyak banyak perempuan yang nggak nyaman kalau lama-lama menggunakan sepatu high heel seperti ini gitu, karena tekanannya sangat besar. Jadi kakinya itu cepat sakit gitu. Nah, ya itu kalau kita kaitkan materi tekanan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, langsung ke soal ya. Karena kalau tekanan pada zat padat itu emang segini aja materinya kayak gitu. Oke, coba kita masuk ke soal. Sebuah benda berbentuk silinder memiliki berat 120 Newton dan luas alas sekian. Berapa tekanan yang diberikan pada benda pada lantai? Ini langsung menjurus pada silinder gitu ya.
berapa? 4000. Gimana caranya? Ya, P sama dengan F dibagi A. Jadi F-nya itu udah langsung diketahui ya. Dalam hal ini F-nya itu adalah gaya berat ya. Gaya berat. Ini dia punya. Nah, sehingga kita masukkan 120 dibagi 0,03. Nah, ini dibagi dapat 4000 ya, benar ya? 4000. Ya, 4000 Pascal. Oke, seperti itu. Ya, gampang ya. Oke, coba lanjut lagi. Dua silinder identik masanya, tapi salah satunya memiliki alas 2 kali lebih besar dari yang lain. Silinder manakah yang memberikan tekanan lebih besar dan berapa kali lipat perbedaannya? Caranya seperti ini. Ini kan dibilang ada dua silinder ya. Dua silinder, masanya itu sama, identik itu kan artinya sama gitu ya. Nah, mirip-mirip lah masanya seperti itu. Tapi salah satunya memiliki alas 2 kali lebih besar dari yang lain gitu. Jadi kalau digambarkan, jadi yang satu besar silindernya, nah, mungkin seperti ini, dan lagi satu lebih kecil. Nah, mungkin seginilah. Nah, itu. Jadi masanya sama, ini M juga, tapi memiliki alas yang lebih, nah, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Kita anggap ini adalah wadah A. Ini adalah wadah A, ini adalah wadah B. Jadi luas A, oke sebentar, atau ini gini aja. Ini wadah 1, ini wadah 2. Jadi luas wadah yang lebih kecil itu sama dengan 2 kali yang lain, kayak gitu ya. Sebentar. Oh, ini. Jadi yang ini, wadah yang lebih besar ini, A1 ini memiliki alas yang lebih besar, kayak gitu ya. Memiliki alas 2 kali lebih besar. Iya, benar dah. Jadi alasnya lebih besar berarti kan luasnya makin besar juga kan. Jadi A ini artinya kan luas gitu. Benar ya? Nah, jadi A1 sama dengan 2 kali A2. Jadi luas alasnya ini lebih besar 2 kali lipat dibandingkan yang ini, kayak gitu. Nah, sesuai dengan persamaan tadi, tekanan P sama dengan F dibagi A. Jadi kalau kita lihat, ini kan gayanya ini bisa diabaikan ya. Kenapa diabaikan ya? Karena masanya itu sama, beratnya itu sama. Jadi antara tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan, kan gitu. Tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Artinya, apabila wadah satu ini alasnya lebih besar, maka tekanannya kan lebih kecil dia. Ya. Iya, karena berbanding terbalik. Nah, jadi ini. Ini artinya berbanding terbalik ini. Jadi, semakin besar alas, maka tekanannya makin kecil. Begitupun semakin kecil alasnya, maka tekanannya makin besar, seperti itu. Nah, jadi Pak ulangi. Jadi kan rumus tekanan tadi itu kan P sama dengan F dibagi A. Ya, F dibagi A. Nah, jadi karena F-nya ini adalah sama, kayak gitu ya, jadi kita bisa abaikan F-nya ini. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa, atau gini deh, ini nggak perlu kita abaikan deh. Ini tetap ini F gitu. Dari rumus ini, kita bisa ketahui bahwa tekanan itu sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan, kayak gitu ya. Dari rumus ini, tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Semakin besar luasnya, maka semakin kecil tekanannya. Sama seperti tadi gambar tadi. Semakin besar luas permukaannya, maka tekanannya akan semakin kecil. Nah, tekanan kecil nih. Nah, tapi kalau luasnya semakin kecil, maka tekanannya semakin besar. Nah, seperti itu. Nah, maka karena pada wadah yang pertama
itu luasnya lebih besar dibandingkan wadah yang kedua, maka wadah yang kedua ini memiliki tekanan yang lebih besar. Nah, kebalik dia jadinya kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Jadi kalau ditanya silinder mana yang memberikan tekanan lebih besar, silinder yang lebih kecil kan gitu ya, silinder yang lebih kecil. Dan berapa kali lipat perbedaannya? Perbedaannya adalah 2 kali lipat gitu. Jadi yang ini jawabannya, yang A. Atau begini, coba Pak ulang menjelaskan ya. Oke, coba seperti ini. Oke, dari persamaan ini kita lihat, kita maknai bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan luas permukaan kan gitu. Jadi dari sini kita bisa tulis suatu rumus yang baru, yaitu P1 per P2 sama dengan A2 per A1. Nah, ini. Nah, ini. Dari mana datangnya seperti ini? Kita buat-buat. Ya, kita buat saja. Nah, karena kita kan mengabaikan F-nya gitu. Kita mengabaikan F-nya karena F-nya itu sudah sama untuk kedua benda. Oke, jadi P1 per P2 sama dengan A2 per A1. Nah, karena P1 per P2 sama dengan A2 A2 ini nilainya adalah A2 2 kali A1. 2A1 per A1. Jadi A1-nya sama-sama dicoret sehingga sebentar. Oke, sebentar. Oke, coba Pak ulang. Gimana caranya? Oke, jadi kayak gini. Oke, sebentar dulu. Oke, jadi kan gini ya. Ini ada dua wadah yang masanya itu sama. Ya, jadi M1 sama dengan M2. Kayak gitu ya. Lalu wadah yang pertama A1 memiliki luas yang 2 kali lebih besar dibandingkan dengan benda 2 gitu. Jadi luas alasnya ini lebih besar 2 kali lipat dari benda yang kedua. Jadi tulisnya itu adalah 2A2 gitu. Ya. Nah, lalu yang ditanyakan adalah silinder manakah yang memberikan tekanan yang lebih besar. Jadi antara P1 dan P2 yang mana yang lebih besar seperti itu. Dan berapa kali lipat perbedaannya. Ya, berapa kali lipat. Jadi berapa besar perbedaan tersebut. Jadi kita bisa cari tahu dengan rumus tekanan tadi. Nah, ini P sama dengan F dibagi A. Ya. Nah, terus ini sebenarnya ada dua cara untuk menjawab ini ya. Yang pertama bisa secara logika saja. Yang kedua baru menggunakan matematika seperti tadi itu. Kalau secara logika seperti ini. Karena sudah masanya sama, berarti ini kita abaikan ini, gayanya ini. Karena masanya sudah sama, kita abaikan gayanya, kita perhitungkan tekanan dan juga luasannya saja. Dilihat dari persamaan ini kan, tekanan dengan luasan itu kan berbanding terbalik. Artinya apa kalau berbanding terbalik? Semakin besar luasnya, maka tekanannya makin kecil. Ya. Kalau dilihat dari sini, luasan A1 ini kan lebih besar ya. A1 ini lebih besar dibandingkan dengan A2 kayak gitu. Berarti tekanan P1, tekanan wadah 1 ini pasti lebih gimana? Lebih besar atau lebih kecil?
lebih kecil dibandingkan dengan P2. Nah, ini aja sudah menjawab ya. Jadi kalau yang ditanya adalah silinder manakah yang memberikan tekanan lebih besar? Tentu saja silinder yang kedua atau yang lebih kecil ukurannya, silinder kecil ini. Nah, terus kalau ditanya berapa kali lipat? Nah, karena tadi luasannya itu dua kalinya, ya, dua kali lebih besar dari yang lain, maka tekanannya juga lebih besar dua kali lipat. Nah, seperti itu, ya. Nah, dari sini kita lihat. Nah, karena A1 ini lebih besar dua kali lipat, maka P2 dua kali P1 seperti itu. Paham nggak maksudnya ini? Paham ya? Oke. Nah, coba kita lanjutkan. Sebuah tabung oksigen rumah sakit bermasa 15 kg berdiri tegak di lantai. Luas alas tabung 0,025 meter kubik persegi. Jika percepatan sekian, berapa tekanan yang diberikan tabung? Ya, sudah ketemu? Sudah, berapa hasilnya? 6000, berarti P sama dengan F dibagi A. Jadi F yang ini berkaitan dengan gaya berat ya. Gaya yang dimaksud adalah gaya berat. Jadi massa dikali percepatan gravitasi dibagi luasan. Dibagi 0,025. Hasilnya adalah 150 dibagi 0,025. Ya, 6000 ya. Oke, ya. Oke. Yuk, coba lanjut lagi. Dua tabung silinder A dan B memiliki luas alas sekian. Jika berat tabung A dan B sekian, bandingkan tekanan keduanya. Oke. Berapa perbandingan tekanannya? Seperti itu. Oke, berapa hasilnya? Berapa perbandingannya? Dua banding 1. Coba 200 per 0,01 banding 300 per 0,03. Seperti ini ya. Ini 200 dibagi 0,01 kan 20.000 ya, banding ini 1000, 10.000 ya, 2 banding 1. Oke, benar. Oke, lanjut ya. Bisa dilanjutkan? Iya, dibagi 200 dibagi 0,01. 300 dibagi 0,03. Bisa membagi ini, bisa membagi ini. Bisa ya? Oke, ya. Lanjut. 5000. Ya, jadi tinggal 100 dibagi 0,02 ya. Ya, oke. Ya, coba lanjut lagi. Nah, ini sebagian besar udah mirip-mirip soalnya ya, tinggal diganti angka saja ini. Nah, ini coba. Ini kan nyari tekanan, berarti kan gaya dibagi dengan luasannya kan. P sama dengan F dibagi A.
Lalu dalam hal ini kan F ini gaya berat ya. Jadi gaya berat, jadi massa dikali percepatan gravitasi dibagi A. P sama dengan massanya itu kan 2 dikali 10 dibagi 0,005. 20 dibagi 0,005. Berapa nih? 20 bagi 5 aja udah 4. 2, 3, 4000 Pascal. Bagaimana? Ya, oke. Oke, itu untuk tekanan, materi tekanan pada zat padat. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ya, tidak ada. Oke, sekarang kita lanjut ke hukum Kepler ya. Sekarang kita lanjutkan ke hukum Kepler ya. Jadi hukum Kepler itu kan ada 3 sebenarnya ya. Jadi hukum Kepler itu membahas mengenai bagaimana gerak suatu planet terhadap terhadap matahari ya, terhadap matahari sebagai pusat tata surya seperti itu. Nah, jadi hukum Kepler itu ada 3. Yang pertama adalah hukum pertama Kepler yang menyatakan bahwa planet bergerak mengitari matahari dengan orbit berbentuk elips dan matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Ya. Jadi lintasan suatu planet terhadap matahari itu adalah berbentuk elips, ya. Nah, terus yang kedua, hukum 2 Kepler menyatakan bahwa luas daerah yang dibuat oleh sapuan jari-jari planet selalu tetap dalam selang waktu yang sama. Jadi misalkan ini planet itu bergerak dari titik ini ke titik ini. Luasan ini yang kecil ini selalu sama dengan luasan ini ketika planet itu bergerak dari sini ke sini. Luasannya itu selalu sama. Itu bunyi hukum Kepler 2. Dan yang ketiga, hukum 3 Kepler menyatakan bahwa jari-jari orbit suatu planet dipangkatkan 3 atau R pangkat 3 sebanding atau berbanding lurus dengan periode revolusi dipangkatkan 2. Nah, jadi sebanding lurus itu artinya seperti ini. Nah, dengan periodenya, periode pangkat 2 gitu. Jadi misalkan bumi mengelilingi matahari, jarak bumi dengan matahari itu sebanding dengan periode dikuadratkan. Periode itu dalam hal ini adalah revolusi suatu planet ya. Oke. Sekarang kita fokus ke hukum Kepler 3. Nah, jadi karena tadi berdasarkan hukum Kepler 3 menyatakan bahwa jarak pangkat 3, R pangkat 3 suatu planet mengelilingi matahari sebanding dengan periode ya. Maka bisa ditulis suatu persamaan bahwa R3 per T kuadrat itu adalah konstan. Ya, jadi ini tinggal dibawa ke bawah saja gitu. Nilainya ini konstan. Ini berlaku untuk semua planet yang mengelilingi matahari. Ya, semua planet di tata surya. Nah, karena ini nilainya konstan berarti R1 pangkat 3 per T1 pangkat 2 sama dengan R2 pangkat 3 per T2 pangkat 2. Nah, apa itu 1 dan 2 ini? Indeks 1 dan 2 itu adalah planet. Ya, misalkan planet 1, ini planet 2. Misalkan ini planet bumi, ini planet Mars gitu misalkan. Ketika mereka itu mengelilingi matahari. Ya, itu. Ini keterangannya. T1 adalah periode revolusi planet 1, T2 periode revolusi planet 2, R1 adalah jarak rata-rata planet 1 ke matahari, R2 jarak rata-rata planet 2 ke matahari, seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke soal ya. Menurut hukum Kepler 3, perbandingan kuadrat periode revolusi planet dengan pangkat 3, jarak rata-rata planet dari matahari adalah, nah oke, gimana hubungan antara kuadrat periode itu T pangkat 2 ya, dengan bagaimana hubungan antara kuadrat pangkat 2 dengan jarak pangkat 3.
jarak. Nah, bagaimana hubungan antara T kuadrat dengan R pangkat 3? Oke, bagaimana hubungannya? Apakah berbanding terbalik, berbanding lurus, atau tidak memiliki hubungan? Gimana? Ya, ini bagaimana hubungannya? Bagaimana hubungan antara periode pangkat 2 dengan jarak pangkat 3 dari suatu planet ketika mengelilingi matahari, sesuai dengan hukum 3 Kepler? Hubungannya bagaimana? Apakah berbanding terbalik, berbanding lurus, atau tidak memiliki hubungan? C. Jawabannya adalah yang B, berbanding lurus ya. Jadi T kuadrat berbanding lurus dengan R pangkat 3, berbanding lurus dia. Apa artinya berbanding lurus? Nah, arti dari berbanding lurus itu seperti ini. Jadi semakin besar R-nya, ini semakin besar di ruas kanan, maka ini juga makin besar. Begitupun ini makin kecil, maka ini makin kecil juga. Itu namanya berbanding lurus ya. Kalau berbanding terbalik itu, kalau yang ini makin besar, ini makin kecil. Ini makin kecil, ini makin besar. Itu namanya berbanding terbalik. Nah, dalam kasus ini berbanding lurus. Oke, udah berbanding lurus. Apakah nilainya sama untuk semua planet atau berbeda? Sama atau berbeda? Sama, jawabannya adalah sama. Karena tadi kita lihat pada yang ini. Karena nilainya adalah konstan. Ya. Nah, jadi berlaku sama, nilainya itu sama untuk semua planet. Jadi perbandingan antara T kuadrat per R3 konstan atau sama untuk semua planet. Entah itu planet Bumi, Mars, Jupiter, ya, nilainya selalu sama seperti itu. Oke, yuk lanjut. Hukum 3 Kepler menyatakan bahwa perbandingan antara kuadrat periode revolusi planet dengan pangkat 3 jarak dari matahari adalah... Oh, ini mirip dengan pertanyaan yang barusan. Beda kalimat saja. Apa berarti jawabannya? Oke. Sama ya, jawabannya adalah yang A ya. Nah, sekarang baru ke hitung-hitungan. Planet X mengorbit bintang dengan jarak rata-rata 9. SA itu tahu nggak artinya SA? Kepanjangan dari SA. SA itu artinya satuan astronomi ya. Nah, satuan astronomi itu berapa? Yang dipakai acuan adalah satuan astronomi itu adalah jarak antara bumi ke matahari. Jarak dari bumi ke matahari itu disebut sebagai 1 SA. Nah, ini misalkan ini matahari, ini adalah bumi. Nah, ini jaraknya jaraknya ini disebut sebagai 1 SA, satu satuan astronomi. Jadi kalau ada yang nilainya adalah 9 SA, misalkan ini adalah planet X gitu ya, ini jauh sekali, planet X gitu, nilainya adalah 9 SA, berarti 9 kali jarak dari bumi ke matahari. Nah, jarak planet X ke matahari itu adalah 9 kali jarak bumi ke matahari, kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa periode orbit planet X? Oke, pertanyaannya
Rumusnya menggunakan hukum 3 Kepler tadi. Jadi R pangkat 3 R1 pangkat 3 per T1 pangkat 3 sama dengan R2 pangkat 3 per T2 sorry kok semua pangkat 3. Periodenya pangkat 2 ya. Pangkat 2. Itu ya dia. Wih, kok error ini? Nggak bisa dihapus. Nah, ini kita ganti ya, S1-nya ini, indeks satunya ini kita ganti dengan bumi. Ini B, ini B. Ini duanya ini kita ganti dengan X. RX, TX. Nah, jadi RB itu kan artinya jarak dari planet bumi ke matahari. Jaraknya adalah 1 SA. Ya, jadi 1 pangkat 3 per periode bumi adalah 1 tahun. Jadi periode bumi 1 tahun ini. 1 kuadrat sama dengan Rx. Jadi jarak X ke matahari itu adalah 9 SA. 9 pangkat 3 per TX. TX-nya itu adalah yang ditanyakan ya. Nah, TX kuadrat. Nah, jadi gimana caranya? 1 pangkat 3 itu kan 1 ya. 1 pangkat 2 juga 1. Ini bisa kita langsung aja. 1 pangkat 3 1, 1 pangkat 2 juga 1, 1 per 1 kan 1 ya. Sama dengan 9 pangkat 3 ini berapa ya, Dek ya? 9 pangkat 3 berapa nilainya? 9 kali 9 kali 9. 729 per TX pangkat 2. Maka ini kan jadinya TX pangkat 2 sama dengan 729. Nah, Pak tulis di samping kanan. TX kuadrat sama dengan 729. Maka TX berapa nilainya? Adalah akar dari 729. TX adalah berapa ini? Akar dari 729? 27 ya. Ya, 27 tahun ya. Nah, jadi dengan jarak 9 SA, periode planet X-nya ini adalah 27 tahun. Jadi artinya apa? Apa arti dari periode 27 tahun ini? Artinya sekali planet X ini mengelilingi matahari itu setara dengan 27 tahun gitu. Jadi dalam waktu 27 tahun dia baru bisa mengelilingi matahari satu kali putaran. Seperti itu. Nah, satu kali putaran itu waktunya adalah 27 tahun. Nah, kalau bumi kan cuma berapa? Cuma 1 tahun ya. Nah, kalau planet X ini adalah 27 tahun. Nah, gitu. Itu perbandingannya. Oke, ada pertanyaan? Satu pangkat 2. Ini dari ini rumusnya ini. DB kuadrat. Ini TB itu kan artinya periode ya. Periode bumi. Ini jika periode planet bumi adalah 1 tahun. Nah ini 1 tahun ini. Nah, udah. 1 pangkat 3 ini
RB itu kan jarak dari bumi ke matahari. Jaraknya adalah 1 SA. Ini dia. Oke. Silakan, ada pertanyaan lagi? Oke, bagaimana? Sudah, berapa dapat? Dua empat. Oke, coba ya. Rx-nya ini adalah 2 pangkat 3 per TX-nya itu adalah 3. Oh, sorry. Malah tak matiin. Oke, sudah ya. Ya. 2 pangkat 3 TX-nya itu 3. Lalu RY-nya ini adalah 8. 8 pangkat 3 per TY. Yang ditanyakan itu adalah TY-nya ya. Oke. 2 pangkat 3 berapa? Ya, 8. 8 per 3 pangkat 2, 9 ya. Terus 8 pangkat 3 berapa? 512 per TY. Per TY kuadrat. Nah, lalu diapakan nih berikutnya? Kali silang. Oke, boleh. Atau kalau Pak ini diapakan?
Kalau Indonesia diapakan ini? Dikali silang ya? Oh, kali dulu baru bagi. Nah, kalau Pak di sini biar lebih kecil angkanya, tak bagi dulu ya. Jadi karena 8 dengan 5 12 ini kan bisa disederhanakan. Ini bagi 8 satu hasilnya, ini bagi 8 hasilnya adalah 64 ya. Nah, sekarang tinggal DY kuadrat sama dengan 64 dikali 9. Nah, hasilnya berapa ini ya? Atau ini biar sederhana, langsung Pak akarin nih keduanya juga boleh. Akar 64 kali 9. Oke, ini lebih mudah jadinya. Akar 64 adalah 8, akar 9 itu adalah 3. DY sama dengan 24. Ya. Nah, oke. Ya, benar sekali. 24 tahun. Oke, ada pertanyaan mengenai soal ini. Oke. Ya, sudah. Oke. Oh, sudah habis. Ya. Kira-kira dari materi hari ini, dari dua materi itu, dua kisi-kisi itu ada pertanyaan nggak? Oh, ini X ini boleh saja ini sebenarnya. Ini kan Pak namakan sesuai dengan soalnya ya. Sebuah sistem bintang ganda memiliki planet yang berjarak 2 SA dari bintang pusat. Nah, jadi satu sistem bintang ini yang Pak namakan dengan X, nah, Pak labelkan dengan X. Mengelilingnya dalam 3 tahun. Jika ditemukan planet kedua, nah ini planet kedua ini Pak anggap itu adalah planet Y. Nah, biar lebih mudah saja. Kalau Nation mau pakai R1, R1, R2, T1, T2 juga boleh. Nggak masalah. Ya gitu, ini coba penamaan saja ya. Oke, ada lagi? Rx itu SA. Rx itu artinya jarak. R itu kan artinya jarak. Kalau T itu artinya time atau periode waktu, tahun ya. Ya. Oke, ada lagi? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Sama artinya kan. Nah, ini kan ini Pak males ngitung tadi. Kalau Pak kalikan 64 kali 9, nah 512 kali 9, lalu dibagi 8 kan besar angkanya gitu. Jadi biar nggak pakai kalkulator, biar nggak ngitung lama, tak sederhanakan aja caranya. Oh, mana yang bisa lebih dulu disederhanakan, dibagi, ya itu aja dulu dibagi, disederhanakan. Biar angkanya lebih kecil gitu. Ya, nah, ini juga sama ini tadi. Kalau tadi Nesian ini kalikan, sorry. Kalau ini dikalikan terlebih dahulu boleh ya. 64 kali 9, lalu diakarkan juga boleh. Tapi karena ini sudah kelihatan angkanya bagus gitu ya. Karena angkanya sudah bagus lah, jadi langsung akarin aja. Oh, ini akar 64, ini akar 9, seperti itu. Akar 64 adalah 8, akar 9 adalah 3. Baru 8 dikali 3 adalah 24. Jadi lebih mudah ya, gitu. Nah, kalau dikalikan 64 kali 9 kan bisa saja, tapi lebih besar angkanya. Kebetulan Pak nggak apal akar-akar yang besar gitu nilainya ya. Nah, jadi lebih mudah seperti ini.
Sudah, oke. Karena kita masih ada waktu, ya. Gimana kalau kita lanjut ke kisi-kisi yang ketiga itu? Boleh? Nah, coba cek dulu. Nah, dua gabus pada gelombang air laut, ya. Nah, sebelum ke gini, sebelum ke soal, kita tak carikan soal dulu ya. Oke, sebentar loh. Kita carikan soal yang ketiga. Mungkin dua soal saja dulu. Nah, ini kita belajar materinya dulu ya, baru ke latihan soal. Kalau gelombang udah dapat ya di kelas 8 ya? Udah dapat belajar? Belum ya? Oke. Oke, gelombang. Gelombang ini apa sih? Nah, jadi kita bagi jadi dua dulu. Set, ya. Yang pertama adalah definisi. Nah, jadi gelombang itu adalah, oh, nggak dengar. Dengar nggak suara Pak? Oh, sorry, sorry. Nggak tak hidupin. Oke, sudah ya? Ya. Nah, jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat gitu ya. Nah, getaran yang merambat. Nah, gini. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, kalau ditanya lagi, apa itu getaran? Kalau gelombang itu adalah getaran yang merambat, lalu getaran itu apa? Getaran itu adalah gerak bolak-balik, ya, gerak bolak-balik pada periode tertentu. Pada periode tertentu. Nah, itu. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Ini ada suatu bandul ya. Bandul itu adalah suatu benda diikatkan pada tali lalu digerakkan. Nah, ini misalkan. Jadi ketika bandul itu dilepaskan dari posisi A, maka dia akan bergerak ke posisi B, ke posisi C, lalu balik lagi seperti ini. Nah, terus-menerus seperti itu. Itu yang disebut sebagai getaran. Ya, kalau getaran itu gerakannya cuma bolak-balik saja. Jadi dia cuma punya arah getar saja. Kalau gelombang, dia punya arah getar dan juga arah rambat. Ya. Kalau gelombang, dia punya arah getar dan juga arah rambat. Kalau getaran, dia hanya punya arah rambat. Sorry, arah getar. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau gelombang itu kalau melihat jenisnya, kalau dilihat dari jenisnya, gelombang itu ada banyak sekali jenisnya ya.
ada total 6 gitu. Nah, tapi di sini Pak akan fokus pada satu jenis saja yang disebut sebagai gelombang transversal. Transversal. Nah, ini gelombang transversal. Jadi, gelombang transversal itu seperti apa bentuknya? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini seperti ini bentuknya. Jadi ada puncaknya, ada lembahnya, ya. Jadi gelombang transversal itu terdiri dari puncak dan lembah, ya. Ada puncaknya dan ada lembah. Kalau dilihat ini kan contohnya bisa terjadi pada apa kira-kira? Gelombang air laut, ya. Ya, gelombang air laut, ya. Jadi gelombang air laut. Lalu ada gelombang tali gitu misalkan. Talinya kalau digetarin kan seperti ini ya. Jadinya. Nah, ya. Itu. Nah, lalu pada gelombang transversal, pada gelombang itu ada beberapa hal yang perlu dicermati. Ya. Jadi ada besaran-besaran fisis. Besaran fisis gelombang. Nah, jadi yang pertama ada yang namanya frekuensi. Nah, itu yang pertama panjang gelombang deh dulu. Nah, panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu simbolnya seperti ini. Ini dibaca lambda ya. Nah, ini dibaca lambda. Lambda. Nah, ini dibacanya lambda gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan panjang gelombang? Panjang gelombang itu adalah jarak satu gelombang ya antara puncak ke puncak. Ini namanya satu gelombang. Satu panjang gelombang, atau bisa dari lembah ke lembah. Ini namanya satu panjang gelombang juga. Atau bisa diambil dari sini ke sini. Ini juga bisa disebut sebagai satu panjang gelombang, satu lambda. Ya. Atau dari sini sampai sini. Nah, ini satu lambda juga namanya. Oke, paham ya untuk panjang gelombang ya? Oke. Nah, lalu besaran fisis yang kedua ada yang disebut dengan frekuensi. Frekuensi dan periode. Dan periode. Nah, frekuensi ini simbolnya adalah F. Ya, atau F kecil deh kita pakai. Nah, ini F kecil. Nah, sedangkan periode ini simbolnya adalah T kapital. Frekuensi itu nilainya adalah N per T. N per T. Jadi N itu adalah banyak gelombang, T itu adalah waktu yang diperlukan ya. Sedangkan kalau periode itu rumusnya adalah T per N. T itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gelombang. Ini N itu adalah gelombang. Nah, kalau dilihat dari kedua rumus ini kan N per T-nya ini, N dan T-nya ini kebalik ya. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa F itu 1 per T atau T itu adalah 1 per F. Nah, kayak gitu. Jadi karena kebalik rumusnya gitu. Jadi kita bisa tarik hubungan antara frekuensi dengan periode seperti ini. Nah, lalu yang ketiga, setelah frekuensi dan periode ada yang namanya cepat rambat. Cepat rambat. Nah, atau simbolnya adalah V. V itu nilainya adalah lambda dikali frekuensi atau lambda dibagi periode. Nah, itu. Nah, itu rumus dari cepat rambat ya. Cepat rambat itu satuannya meter per sekon. Kalau panjang gelombang lambda itu adalah meter, frekuensi itu adalah hertz gitu ya. Oke, sampai sini untuk materi saja dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak?
Oke, ada pertanyaan? T kapital. T kapital apa T kecil? T kapital, nah Pak tulis di sini ya. Nah, T kapital ini artinya periode. Periode itu satuannya sekon. Nah, kalau F kecil ini artinya adalah frekuensi. Satuannya adalah hertz. Nah, itu. Kok macet ya? Nah, itu. Kalau T kecil, ini adalah waktu. Satuannya juga sekon. Sedangkan N itu adalah banyak gelombang. Nah, itu. Ya. Sudah. Oke. Ya, oke. Nah, kita baru masuk ke soal sekarang. Dua gabus, nah ini mirip seperti kisi-kisinya ya. Dua gabus berada di puncak gelombang permukaan air danau. Keduanya bergerak naik turun sebanyak 20 kali dalam waktu 4 detik mengikuti gelombang air. Jika jarak kedua gabus adalah 200 cm dan di antara kedua gabus terdapat dua lembah dan satu bukit, berapakah frekuensi dan cepat rambat gelombang air danau tersebut? Oke. Jadi gini. Untuk kasus seperti ini ya, penting sekali untuk memahami soal dengan baik. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau bisa dibuat gambarnya. Ini kan kebetulan sudah diisikan gambarnya gitu ya. Kebetulan sudah diisi gambarnya ini. Jadi lebih mudah memahaminya. Oh, ini gabus yang pertama ada di sini, gabus yang kedua ada di sini. Ya, lebih mudah memahami. Tapi kalau tidak ada gambarnya, harus bisa buat gambarnya sendiri seperti itu. Oke, jadi sekarang kita lihat dulu poin-poin penting dari soal ini. Dua gabus berada di puncak-puncak gelombang. Oke, sudah ya. Ini puncak, ini puncak. Keduanya bergerak naik turun sebanyak 20 kali. Nah, berarti kita tulis sebagai diketahui, N-nya itu adalah 20 kali. Ya. Dalam waktu 4 detik. Nah, waktu 4 detik berarti kan T kecil ya. 4 sekon. Mengikuti gelombang air. Jika jarak kedua gabus 200 cm, oke, ini anggap L-nya 200 cm. Kita ubah dalam meter jadinya 2 meter ya. Ini nih L-nya nih. Nah, ini jarak antara gabus pertama dengan gabus berikutnya. Dan di antara kedua gabus terdapat, nah ini yang penting nih, dua lembah, satu bukit. Jadi yang mana namanya dua lembah? Ini satu, dua, satu bukit yang mana? Yang ini. Nah, jadi gambarnya sudah sesuai dengan soal. Berapakah frekuensi dan cepat rambat gelombang air danau tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah frekuensi dan cepat rambat. Oke, jadi seperti itu. Untuk poin-poin yang diketahui dulu, kira-kira sudah paham atau belum? Untuk 3 poin yang diketahui ini. Sudah paham nggak? Sudah ya? Oke, sekarang kita tinggal masuk ke rumus saja. Oh, frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya gelombang atau banyaknya dia naik turun dibagi dengan waktunya. Dalam waktu berapa dia naik turun tersebut. Nah, 4 ya. Jadi kan tinggal masukkan aja ini. N-nya itu adalah 20 dibagi 4. Nah, sehingga F-nya itu adalah 5 Hz. Nah, udah dapat frekuensi 5 Hz. Lalu berikutnya, cepat rambat V. Ya, cepat rambat V, rumusnya kan apa tadi? Masih ingat rumus cepat rambat? Ya, lambda dikali frekuensi. Ya, jadi lambdanya itu berapa? Nah, gini. Yang namanya lambda itu kan dari puncak ke puncak gitu ya. Nah, jadi dari puncak ke puncak yang berurutan.
Jadi misalkan dari sini ke sini ini namanya lambda ini. Atau dari sini ke sini namanya lambda. Nah, kalau ini dari gabus pertama ke gabus berikutnya adalah 200 cm atau 2 meter, maka lambdanya ini berapa nilainya? 100 meter, kayak gitu ya. Jadi lambda adalah 100 cm atau 1 meter. Nah, udah langsung masuk ke sini. 1 dikali frekuensinya 5. Oh, udah ketemu. Oh, 5 meter per sekon. Oke, sudah. Nah, gimana? Nah, ini dia. Bila frekuensi N per T. N itu banyaknya dia naik turun atau banyaknya gelombang. Banyaknya getaran yang terjadi juga bisa. Empat. Frekuensinya 4 ya. Iya, benar. Jadi 24 dibagi 6 ya. Oke, terus kalau cepat rambatnya berapa? Iya, cepat rambat itu lambda dikali frekuensi. Ya. Berapa? 96. Lambdanya berapa, Dek? Ya, lambdanya harus tahu. Kalau dari sini ke sini ini 7 meter, berarti dari sini ke sini saja berapa ini? Tiga ya? Nah, sebentar loh. Kalau ini dari gabus ini ke gabus ini kan berapa gelombang ini yang terjadi? Satu, dua, tiga. Tiga setengah. Nah, 3,5 gelombang ya. Jadi 3,5, 3,5, 3,5 gelombang. Panjang gelombang sama dengan 7 meter. Berarti lambdanya adalah berapa ini? 7 dibagi 3,5. 2. 2. 70 bagi 35, 2. 2 meter. 2, 2, 2. Ya, 2 meter ya. Lambdanya 2 meter. Nah, 2 dikali 4 sekarang. Jadi V sama dengan lambda dikali frekuensi. 2 dikali 4 sama dengan 8 meter per sekon. Oke, jadi kayak gitu. Oke. Oke, itu aja dulu untuk hari ini. Ada pertanyaan nggak? Nggak, 7 dibagi 3,5. 2 hasilnya. Nah, iya.
Oke, kira-kira ada pertanyaan? Ini, jadi dari gabus ini ke gabus ini hitungannya ya. Jadi yang namanya lambda itu panjang satu gelombang itu kan dari puncak ke puncak. Nah, ini lambda, ini puncak ini ke puncak ini lambda juga, puncak ini ke puncak ini adalah lambda juga. Berarti totalnya kan ada ini setengah lambda ini. Nah, jadi kan ada satu, dua, tiga setengah. Jadi tiga setengah. Jadi dari gabus ini ke gabus ini adalah 3,5 lambda. Ya, panjang 3, lambda itu adalah 7 meter. Oh, berarti lambdanya saja berapa? 7 bagi 3,5. Nah, 2 meter dapat. Seperti itu. Oke, sudah ya. Ada lagi pertanyaan?